Kenapa? Karena pada masa usia golden age itu malah justru masa dimana kita beri dia informasi sebanyak mungkin begitu. Karena apa? Karena naluri-nalurinya dia mulai tumbuh ya. Dia mulai mengindra gitu ya, dia mulai mengindra. Kita rangsang kelima panca indera anak pada usia golden age dengan cara kita memberikan fakta. Misalnya kita ajak mereka jalan-jalan untuk mendengarkan deburan ombak gitu ya, kita ajak ke laut misalnya, coba dengar gitu ya, dengar deburan laut, dengar deburan ombak ini gitu ya. Kemudian kita ajak mereka untuk memegang pasir, ini pasir nah, supaya apa, dia bisa merasakan dengan tangan mereka. Kemudian kita juga ajak mereka ke gunung supaya mereka melihat ya keagungan, melihat gunung yang luar biasa. Kemudian kita juga bisa perlihatkan kepada mereka langit ya, warnanya biru, berwarna biru, kemudian ada pelangi, Mejikuti Biniu ya. Kemudian betapa besarnya ya pesona-pesona yang pesona alam yang luar biasa yang bisa diindra mereka. Kemudian kita perdengarkan juga suara-suara burung ya, kicauan burung, suara kucing ya, meong, kemudian suara ayam ya, dan sebagainya, supaya inderanya dia terangsang gitu ya, berkembang begitu, sehingga dia menjadi anak yang peka gitu ya. Maka sejak dini kita beri mereka rangsangan-rangsangan agar mereka itu belajar, oh ini itu warna biru, oh ini warna hijau, oh ini namanya deburan ombak gitu ya. Kemudian kita juga beri mereka rasa ya, pengecap ya, ini rasa asin, ini rasa manis, ini rasa pahit dan sebagainya. Nah, di situ anak itu akan belajar banyak dengan indera mereka. Yang dengan indera mereka itu kita kasih informasi, kita berikan penamaan terhadap benda yang mereka pegang, terhadap benda yang mereka lihat, terhadap benda yang mereka rasa, terhadap benda bunyi-bunyian yang mereka dengar gitu. Nah, sehingga itu akan semakin ya menguatkan pembelajaran ya, semakin memberikan mereka, semakin merangsang mereka untuk belajar melihat fakta, untuk mengindra fakta, objek yang ada di depan mereka. Itu juga menjadi salah satu gitu ya, salah satu perangkat gitu ya dalam berpikir, adanya fakta dan penginderaan. Nah Bunda, pada masa itu karena dia sedang berkembang nalurinya, mulai berkembang juga akalnya, otaknya, maka dia akan melihat apa-apa yang dia lihat, maka dia akan menirunya gitu ya. Mereka melihat melihat tontonan sesuatu ya, dia akan meniru itu. Ketika dia melihat Spider-Man, ketika dia melihat Bistayo, atau ketika dia melihat kura-kura ninja, atau melihat SpongeBob dan sebagainya gitu, dia akan merasa dirinya itu gitu ya. Dia akan meniru menjadi Spider-Man, dia akan meniru sebagai superhero tersebut gitu, karena dia meniru, karena ada rangsangan tadi itu. Kemudian ketika dia mendengar suara-suara burung, dia akan menirukan suara burung tadi, miong miong meong gitu ya, misalnya kucing, cici cuit. Nah, kenapa anak itu di usia golden age sangat suka menirukan suara hewan, kemudian mereka menirukan tontonan mereka ya, kalau tontonannya itu superhero, dia menirukan superhero-nya. Itu karena apa? Itu karena mereka nalurinya sedang berkembang, dan dia dengan naluri yang sudah berkembang, berarti dia sudah mulai bisa mencontoh
plek-ketiplek apa yang ada di depannya, apa yang masuk ke telinganya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia raba. Maka Bunda di masa-masa Golden Age itu, bagaimana caranya supaya mengokohkan akidah pada masa itu adalah ketika potensi mereka sudah sampai pada itu dan mereka itu adalah peniru ulung, maka banyak-banyaklah Bunda memberikan contoh yang baik, ayah juga memberikan contoh yang baik, lingkungannya, keluarga memberikan contoh yang baik kepada anak begitu. Ya, ketika kita sholat, anak akan meniru kita. Ketika kita suka memberi ya kepada fakir miskin gitu, kita memberi kepada pengemis, kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga memasakkan pada saat Jumat Barokah, kemudian membagikan makanan, itu anak akan melihat dan meniru gitu ya, melihat dan meniru. Mereka akan mulai belajar, oh itu ya memberikan gitu ya, memberikan sesuatu gitu, memberikan berbagi kepada yang lain yang membutuhkan. Oh jadi begitu. Jadi semua yang dilakukan oleh bundanya dan abinya atau ayahnya itu akan dia tiru. Nah kemudian Bunda pada masa itu adalah masa di mana anak kita menjadi peniru ulung. Maka bagaimana caranya kita untuk mengokohkan akidah dan memberikan contoh yang baik, memberikan suri teladan yang baik kepada anak, sehingga itu akan menjadi akan ditiru oleh anak gitu. Jadi kita berikan sebanyak-banyaknya contoh yang baik kepada anak pada usia Golden Age. Kalau mereka itu mulai muncul indranya gitu ya, kemudian rangsangannya, maka kita rangsang ya dengan naluri tadi, kita rangsang untuk mengagumkan Allah gitu. Misalnya nih kita ajak ke gunung gitu ya, tadi sudah kita ajak ke gunung, kemudian melihat betapa besarnya gunung, betapa luar biasanya gunung. Kita kaitkan, nak, gunung itu yang menciptakan Allah gitu. Kemudian ketika kita ajarkan dia untuk melihat diri mereka sendiri gitu ya, mungkin kita bisa kasih cermin yang besar, kemudian kita latih anak untuk melihat dirinya sendiri, melihat matanya, kemudian melihat badannya ya, segala sesuatunya, jari-jarinya semua, kenapa jarinya 5 dan sebagainya. Dengan mengindra itu anak akan semakin paham gitu, oh jariku ada 5 begitu ya. Dengan lagu-lagu dan bahasa-bahasa Bunda, bahasa-bahasa kasih sayang yang bisa diindra oleh anak, akan bisa ditangkap oleh anak. Kita sampaikan bahwa semua badan kita ini semua ya, yang menciptakan itu adalah Allah. Kemudian kita juga mulai ajak anak untuk berpikir, misalnya kenapa kok rambut itu tumbuh panjang sedangkan rambut di bulu mata tidak gitu ya. Itu juga kita bisa kaitkan itu semua dengan penciptaan, yaitu bahwasanya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di fase itu Bunda kasih banyak sekali maklumat, kasih banyak sekali informasi, dan ajak anak untuk semakin mengindra ya. Kemudian agar dengan indra itu dia bisa memanajemen naluri-nalurinya gitu ya. Dan dengan seperti itu berarti anak ini sedang berkembang. Jadi jangan takut gitu ya, jangan khawatir Bunda, bahwasanya anak itu akan itu. Nah, maka di fase itu ketika akalnya itu mulai berkembang, kita beri banyak informasi ya. Maka yang berikutnya adalah anak akan mulai berpikir dan dia akan mulai bertanya. Dia akan bertanya, menanyakan apapun ya, menanyakan kenapa pohon itu tumbuhnya dari mana, dari biji-biji yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian dia akan mulai menanyakan, Umi aku tuh dari mana, aku dilahirkan dari apa, dari perut Umi, terus kenapa kok bisa lahir, kok bisa muncul ada adik di perut Umi. Nah, itu akan ditanyakan sama dia. Karena apa? Karena memang udah mulai berkembang otaknya itu
perkembangannya tuh mulai meningkat begitu. Dan perkembangan yang meningkat itu diwujudkan dengan dia bertanya. Nah, ketika dia bertanya ya kita jawab Bunda, dan jawaban kita juga harus sesuai dengan usia mereka. Nah, misalnya ketika nih dia bertanya, contohnya nih Bunda ya, contohnya tanaman yang tumbuh dari biji, kita jelaskan prosesnya ya, dari biji, kemudian biji itu ditanam di tanah, setelah itu berkecambah muncul daun, kemudian naik ke atas daunnya yang cuma 2 akhirnya jadi 5, muncul cabang ya, kemudian dan sebagainya sampai akhirnya bisa menjadi pohon. Maka Bunda, bagaimana cara kita memberikan mengokohkan akidah pada saat itu? Nah, ketika proses itu Bunda bisa sisipkan di situ bahwasanya semua proses tadi mulai dari biji ya sampai menjadi pohon itu tidak ada yang lepas dari aturan Allah, tidak ada yang lepas dari kendalinya Allah. Jadi semuanya itu Allah yang menciptakan ya. Ketika Allah meridhoi tanaman tadi itu muncul ya, ketika Allah mentakdirkan tanaman itu tumbuh, maka Allah akan mentakdirkan tanaman itu tumbuh. Begitu Bunda, bisa kita arahkan anak ya yang sudah mulai bertanya yang macam-macam tadi, itu kita jelaskan proses, dan kemudian dari proses itu kita sisipkan, kita sampaikan ya bahwasanya segala proses itu ada Allah di balik itu semua. Sehingga pun anak bertanya, kok bisa ada di dalam perut gitu ya, bagaimana prosesnya, dan sebenarnya akan bertanya itu ya, kita jelaskan prosesnya sesuai dengan yang bisa diidra anak, supaya sesuai dengan apa yang bisa ditangkap oleh anak. Kemudian kita akan sampaikan bahwa semuanya itu tidak lepas dari kendalinya Allah. Begitu Bunda. Masya Allah ya, luar biasa. Dengan bahasa ibu, dengan bahasa anak, kita tetap bisa mengokohkan akidah kepada anak sesuai dengan usia mereka. Nah, berikutnya Bunda, pada masa itu, karena masa golden age, karena itu adalah masa di mana mereka sedang berkembang nalurinya, sedang berkembang juga otaknya, kita berikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Menanamkan akidah juga bisa dengan cara kita mendongeng ya, agar kita membacakan cerita kepada anak. Bisa kisah-kisah para nabi ya, yang mereka mentauhidkan Allah, mereka mendakwahkan Islam, mendakwahkan ketauhidan kepada kaum-kaum mereka dengan bahasa-bahasa yang berbagai macam, dengan analogi-analogi yang berbagai macam. Itu juga kita bisa sampaikan. Nah Bunda, kemudian menginjak pada usia tamyiz. Di usia tamyiz ini anak sudah bisa membedakan ya. Kenapa? Kenapa disebut tamyiz? Karena mereka sudah bisa membedakan. Itu cara mengetahui anak kita sudah tamyiz atau belum ya. Usianya memang sangat beragam ya, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 gitu ya, bahkan ada yang mengatakan 8 ya. Itu tergantung bagaimana kita memberikan informasi-informasi kepada anak. Nah, tandanya anak bisa tamyiz gimana? Dia sudah bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Dia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dia bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan. Atau dia bisa membedakan itu. Nah, ketika dia bisa membedakan mana baik dan buruk, maka bagaimana cara menanamkan akidah anak pada usia itu adalah dengan cara membiasakan mereka kepada ketakwaan. Membiasakan mereka untuk senantiasa beribadah secara disiplin ya. Maka kenapa di usia tamyiz Rasulullah memerintahkan kepada kita ya, seorang orang tuanya untuk apa? Untuk mulai membiasakan kepada anak dengan kebiasaan peribadahan, sholat gitu ya, kemudian memisahkan tempat tidur antara laki dan perempuan ya, kemudian mengajarkan adab kepada anak ya. Bagaimana anak itu kalau di dalam kalau orang tua itu ada jam-jam tertentu yang anak-anak tuh harus mengetuk pintu dulu gitu ya sebelum masuk ke kamar orang tua mereka.
mengajarkan akhlak ya, mencium tangan ibunya sebelum atau ayahnya sebelum berangkat sekolah dan sebagainya. Kemudian makan tangan kanan ya, adab-adab ya yang atau kebiasaan-kebiasaan yang harus dilatih ya, didisiplinkan pada anak pada usia tangga. Sekarang mereka sudah bisa membedakan. Nah, pada saat itu Bunda, kita bisa sampaikan meningkatkan meningkatkan materi akidah ke anak dengan materi yang lebih tinggi lagi ya. Levelnya kita naikkan lagi. Gitu. Maka Bunda pada saat itu karena dia sudah bisa membedakan gitu ya, mana baik dan benar. Maka di sini Bunda bisa sampaikan terkait moderasi beragama atau terkait bahwasanya yang sekarang ini lagi viral banget ya Bunda ya, yang sekarang ini lagi digencarkan sekali tentang toleransi beragama, menganggap bahwa semua agama benar. Kita sampaikan kepada mereka bahwasanya Islam ya, hanyalah Islam agama yang benar. Bisa kita berikan ilustrasi, misalnya contoh, kita bisa sampaikan kepada anak ya, contoh ya. Nah, ini adalah buku. Ya, saya kepegangnya ya Bunda ya. Ini adalah buku. Katakan ini kepada anak, ini buku. Ini apa nak? Dia pasti sudah bisa mengetahui karena dia sudah sejak kecil pada masa golden age kita udah kasih tahu mereka ini adalah buku. Kemudian ketika kita bertanya ini apa nak, anak juga akan sudah tahu karena di masa golden age sudah kita kasih tahu bahwasanya ini adalah isolasi. Nah, kemudian kita bisa latih kepada anak ini buku. Ini apa nak? Buku Umi. Ini apa nak? Ini isolasi. Kemudian ketika kita mengatakan bukan nak, ini isolasi. Ini isolasi. Ini isolasi, nah ini isolasi. Nah, maka itu mereka akan mulai berpikir gitu loh. Itu bukan isolasi nih, itu tuh buku gitu ya. Dia udah mulai mempertahankan kebenarannya. Nah, ini isolasi nak, bukan Umi, itu buku. Nah, maka Bunda ketika dia mulai ada pertahanan ya, ada pertahanan diri bahwasanya yang benar itu adalah buku, bukan isolasi gitu ya. Nah, disitulah kita bisa mulai memberikan materi-materi yang lebih meningkat lagi. Kayak misalnya tadi itu bahwasanya Islam hanyalah Islam agama yang benar gitu ya. Nah, kita bisa mulai tingkatkan bagaimana Islam itu agama yang benar. Kita bisa sampaikan materi akidah bahwasanya kamu dikasih akal sama Allah ya, akal itu untuk berpikir, dan potensi akal itu untuk memilih gitu ya, mana yang baik mana yang benar. Bahwasanya teh itu rasanya manis, kamu lebih memilih lebih memilih yang manis, lebih memilih teh daripada misalnya nih air comberan misalnya ya. Air comberan atau air selokan ya, atau air yang air dari tanah gitu ya, kita aduk gitu ya, kamu pasti milihnya kan teh. Ini tamis ya, dia pasti akan tahu gitu loh mana teh, mana air yang dikasih tanah kemudian diaduk meskipun warnanya coklat gitu ya. Atau satunya Milo, satunya air berisi tanah, contohnya itu ya. Dia pasti akan memilih yang Milo karena tadi itu sudah kita latih sejak usia golden age sehingga dia bisa memilih. Nah, maka dia secara nalurinya satu ya, dan kedua secara informasi maklumat sabiko yang kita kasih gitu ya. Dan kemudian yang ketiga dengan proses berpikir bahwasanya dia akan memberikan kesimpulan bahwasanya Islam lah agama yang benar, hanyalah Islam agama ya, dengan cara berbagai macam. Bisa dengan cara menemukan bagaimana menemukan Allah gitu ya. Allah itu ahad, Allah itu satu gitu ya. Kalau misalnya Allah itu banyak, nanti bisa bertengkar satu sama yang lain gitu ya. Yang satu kepingin hujan, yang satu kepingin panas gitu ya. Gak mungkin ya. Kalau misalnya Tuhan satu dengan Tuhan dua itu berselisih gitu ya, bisa-bisa kacau kehidupan di dunia gitu. Bahkan kita bisa hancur gitu, makhluk pun bisa hancur.
bisa hancur banget gitu. Jangankan itu, pemimpin saja harus satu gitu ya. Pemimpin itu satu, nggak boleh double gitu kan. Nggak boleh ada dua pemimpin dalam sebuah komunitas, harus satu pemimpin kan, decision makernya. Kita bisa sampaikan itu dengan bahasa-bahasa anak gitu. Nah, dengan demikian Bunda, pada usia tamyiz adalah usia dia mulai kritis, dia mulai bisa menanyakan, dan dia bisa mulai menjawab dengan jawaban-jawaban yang wow, yang Bunda nggak akan bisa nyangka. Dan jawaban-jawaban itu adalah jawaban-jawaban yang sesuai dengan informasi-informasi yang kita berikan. Kalau anak informasinya banyak ya tentang keburukan, maka kesimpulan yang mereka katakan terdapat sebuah kesimpulan yang buruk ya. Mereka yang mereka katakan, yang muncul dari mulut mereka itu adalah sesuatu yang buruk ya, karena informasi yang masuk ke dalam otak mereka adalah informasi yang buruk. Maka Bunda, di era moderasi beragama ini, anak di usia tamyiz itu sangat-sangat mudah mengakses gitu ya masalah moderasi beragama. Dia bisa mengakses di televisi, dia bisa mengakses di gadgetnya, dia bisa mengakses di sosial media, bahkan dia bisa mengakses itu di sekolahan. Maka Bunda, kalau kita tidak benar-benar membentengi anak kita dengan akidah yang kuat, akidah yang kokoh, maka anak itu akan di dalam diri mereka, kesimpulan yang muncul dalam benak mereka soal moderasi beragama itu akan menjadi kesimpulan yang salah kalau kita tidak mengarahkan sejak dari awal. Maka itu Bunda, pentingnya ya kita belajar ya, berparenting ya. Dan ketika kita itu belajar parenting itu sebenarnya tidak hanya untuk anak, tapi untuk diri kita sendiri. Maka kita juga harus ngaji sebenarnya. Maka kita tuh harus tahu sebenarnya apa sih Islam itu, seperti apa sih gitu ya. Agar apa? Agar kita juga melakoni gitu ya, dan anak-anak juga akan melihat gitu ya, suri tauladannya itu dekat dengan mereka, itu ayah dan ibu mereka. Itu Bunda, insya Allah pada parenting hari ini, karena spesial parenting hari ini adalah mengokohkan akidah anak, apalagi di masa-masa gencarnya moderasi beragama yang itu bisa menyerang, kemudian menabrak akidah anak kita gitu ya, sehingga anak itu akan menjadi bingung gitu ya, sebenarnya yang benar itu seperti apa sih gitu. Maka satu benteng terakhir buat anak kita itu adalah keluarga. Benteng terakhir bagi anak kita itu adalah kita, para bunda dan ayahnya gitu ya, yang menguatkan akidah mereka agar mereka tidak melenceng dari jalan yang lurus gitu. Jadi itu Bunda, insya Allah mudah-mudahan kita bisa diberikan waktu lagi, kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk bersuah, dan saya bisa menyampaikan materi-materi parenting ya, yang insya Allah tentu saja semua berbasis Islam. Dan Bunda jangan lupa komen ketika Bunda ingin menyampaikan masukan atau menyampaikan pendapat, atau mungkin Bunda ingin sharing, boleh banget di kolom komentar. Atau misalnya Bunda ingin menanyakan terkait materi ini, juga bisa ditanyakan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan Bunda akan saya jawab pada sesi Q&A. Dan Bunda jangan lupa ya, agar saya tetap semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya, jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share apabila materi ini sangat bermanfaat bagi Bunda. Insya Allah itu, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.